Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Madul Ahzam, SPDI, Guru PAI DBP SD Negeri Arif Rahman Hakim, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi hikmah berteman tanpa membedakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Putri. Kenapa Putri? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Putri segera sembuh dan segera ikut melaksanakan pembelajaran dengan kita ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Bintang. Siapa Bintang? Oh, sedang ada keperluan ke Tangerang. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Ya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Pembelajaran minggu kemarin ya, kita sudah mempelajari tentang persaudaraan Islam, di mana ada 3 ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan juga pembelajaran kemarin sudah mempelajari tentang bagaimana kita berteman dengan yang berbeda agama. Dalam cerita yang sudah kalian baca, yang sudah kalian lihat di buku ya, yaitu tentang bagaimana kisah Rasulullah dengan pengemis buta Yahudi itu ya. Nah, di situ kan bahwa kita dianjurkan untuk tidak membeda-bedakan teman. Nah, hari ini kita akan belajar hikmahnya, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ya, nanti kita akan mempelajari ya, apa sih hikmahnya kalau kita berteman itu tanpa membedakan agama. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita lihat di sini. Nah. Tujuan pembelajaran hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian bisa menemukan hikmah ya, berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Terus kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Ya. Yang kedua, menjelaskan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan. Nah, ini mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Kemudian yang keempat, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Kemudian yang kelima, menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajarannya kalian nanti lihat video ya, video. Setelah itu kalian akan tiap kelompok akan mengerjakan
lembar kerja. Nah, setelah berdiskusi, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Tentu semuanya sering lihat TV kan? Sering. Nah, pernah lihat tidak berita bahwa di TV itu ada kerusuhan antar umat beragama? Pernah dengar? Pernah lihat di TV? Kalian tahu nggak kenapa sih pertikaian antar agama itu bisa terjadi? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Hah? Ada yang tahu? Angel? Ada yang tahu? Bapak? Kenapa bisa terjadi perpecahan antar agama ini? Ya. Karena tidak saling Tidak saling menghormati, betul. Terus apa lagi? Tidak saling menghargai. Akhirnya terjadi seperti itu. Padahal kita sebagai manusia yang selalu diharapkan itu adalah hidup dan damai. Baiklah, mari kita simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Simak baik-baik ya. Dalam video tadi ya, yang sudah kalian lihat, ya, apa jalan ceritanya seperti apa itu? Ada yang bisa mengungkapkan? Bagaimana? 4 orang berteman, yang berbeda agama ya. Tadi ada yang sholat 3 orang, berarti 3 orang Muslim, 1 orang Kristen. Ya, mereka berteman kemana-mana bareng di situ. Tetapi ada satu hal, ya, yang apa? Tidak dilakukan bersama-sama, yaitu ketika beribadah. Ya, ketika sholat, yang Kristen menunggu di luar. Ketika Kristen juga beribadah, ya, 3 orang temannya ini yang Muslim menunggu di dalam video seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih? Ya, pertanyaannya adalah kenapa kita harus ketika berteman itu tidak membeda-bedakan agama? Kenapa? Terus yang kedua, keuntungannya apa ketika kita berteman tanpa membedakan? Itu 2 pertanyaan permasalahan ini. Nah, 2 pertanyaan itu sekarang Bapak akan kasih di LKPD ke setiap kelompok, diskusikan ya bersama teman-teman kelompoknya, lalu nanti apa? Dipresentasikan di depan kelas. Siap ya? Oke. Siap. Wah, akan membagikan LKPD-nya. Silakan diisi nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya, silakan berdiskusi ya. Dan jawab pertanyaan. Ya, yang ada di depan juga sama ini ada nih. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Dan yang kedua, apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Ya, silakan berdiskusi. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Tolong tulis.
ditulis jawabannya. Dan ya, silakan berdiskusi. Kenapa kita yang pertama dulu ya? Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Kenapa? Apa alasannya? Nah, kalau kenapa berarti jawabannya karena ya, pertama karena apa? Yang kedua, apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Apa keuntungan? Silakan ditulis. Silakan didiskusikan dengan Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah, mari kita dengarkan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Oke, siapa yang mau duluan untuk mempresentasikannya? Siapa? Kelompok mana? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 siap? Oke, silakan. Kita silakan. Ya, kelompok 1 yang kelompok lain untuk mendengarkan akan mempresentasikan. Silakan, Pak Wasis. Ya, udah maju di sini. Coba disuruh. Ya. Silakan. Kelompok 1 yang lain dengarkan. Kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Karena semua manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati. 2. Apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Menciptakan perdamaian. Bagus ya? Bagus. Oke, silakan. Berikutnya kelompok mana? Siapa yang mau kelompok berikutnya? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2, silakan. Silakan ke depan semuanya untuk mempresentasikannya. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Karena kita menghormati perbedaan keyakinan yang dimiliki setiap orang. Apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Cintai agama. Oke, good. Ya. Nah, berikutnya kelompok mana yang mau ke depan? Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 ke depan. Silakan. Dengarkan. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban. Silakan. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika kita berteman? Karena dapat membangun hubungan yang kuat dengan teman-teman kita. Ya. Apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Kita menjadi rendah hati. Oke, setuju? Ya. Yang lagi? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, dengarkan. Yang lain dengarkan. Kenapa kita harus tidak
tali persaudaraan. Ya, bukan. Yang terakhir bagi kelompok 5, silakan. Kelompok 5, silakan. Ya, saya baca apa yang baca ya. Kelompok 5. Kita harus bisa membedakan karena dapat mengurangi konflik karena perbedaan agama. Apa teman-teman bisa kita berteman kalau kita membedakan agama? Saya banyak orang. Iya, benar. Tadi Bapak dengar ya, itu juga kalian dengar semua. Presentasi dari kalian ini sangat bagus ya, banyak jawaban-jawaban ya. Bagaimana, kenapa sih kita harus tidak membeda-bedakan teman ya, membeda-bedakan agama ketika berteman, dan juga apa sih keuntungannya? Nah, ternyata banyak ya yang sudah kalian tadi utarakan, dipresentasikan di depan. Nah, hari ini kita akan lihat atau kita akan pelajari hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang sudah tadi kalian itu ya. Nah, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ini pertanyaan yang tadi di LKPD. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Terus apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, setelah mempelajari tentang sikap berteman tanpa membedakan, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ternyata keuntungan kita berteman tanpa membeda-bedakan agama itu keuntungannya besar. Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Apa saja Pak hikmahnya? Nah, pelajari bersama. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Sikap saling menerima perbedaan antara sesama manusia ya dapat menciptakan perdamaian. Nah, perbedaan ini yang tadi itu kenapa bisa terjadi kerusuhan? Karena tidak saling menghargai. Tapi kalau kita misalkan saling menghargai perbedaan, nah, akan menciptakan perdamaian. Nah, kedamaian di umat Islam ini harusnya menjadi contoh kepada umat-umat yang lain. Itu satu ya, hikmah ketika kita berteman tanpa membeda-bedakan agama. Yang pertama, menciptakan perdamaian karena saling menghargai. Berikutnya, yang kedua, mempererat tali bersaudara. Wilayah kita tahu ya, wilayah negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ya, ada berbagai macam suku. Di Sumatera saja sukunya sudah banyak. Suku Aceh, suku Batak, ya enggak? Di Jawa, Sunda, ya, Madura, di Bali, di Kalimantan, belum Sulawesi. Agama juga di Indonesia banyak, ya, banyak agama. Adat istiadat tentu saja ya. Ada yang sering kalian lihat, mungkin belum pernah lihat di TV atau dipelajari di buku, ya enggak? Adat istiadat. Nah ini, kalau misalkan kita memandangnya dengan perbedaan, nah, persaudaraan akan. Tapi kalau misalkan kita tidak memandang, kita mau berteman dengan yang berbeda agama, ya, yang berbeda suku. Nah, ini akan mempererat tadi persaudaraan. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil ini. Kita harus menanamkan diri kita supaya kita saling tidak membeda-bedakan, ya, mau berbeda suku, tidak saling mengejek lah. Ya. Berikutnya, yang ketiga, dicintai oleh Allah. Tadi kelompok mana yang ketiga? Dicintai oleh Allah, bagus. Tuh. Ya, menghargai dan menghormati setiap orang adalah sikap Muslim sejati. Nah, kita sebagai generasi harus menumbuhkan saling menghargai
Nah, akhlak yang baik itu akan mendatangkan ridho dari Allah. Kalau sudah ridho, tentu saja kita akan dicintai oleh Allah. Dan juga tentu saja apa yang kita lakukan kita meneladani dari Rasulullah. Berikutnya yang keempat, disukai banyak orang. Nah ini, kalau kita ya saling menghargai yang kayak tadi tuh, yang di video itu, ya mereka saling menghargai meskipun berbeda agama, ya, atau mungkin berbeda suku, ya. Di kita mungkin ada yang Jawa, ada yang Sunda. Kalau kita tidak meledek, ya nggak, tidak suka mengejek, kita saling menghargai, tidak mau beda-bedakan mau Jawa mau Sunda, tentu orang-orang juga akan menyukai kita. Oh, dia mau baik, dia tidak mempermasalahkan mau saya dari mana, mau kulitnya sawo matang putih atau yang lain. Nah gitu ya. Ya berikutnya yang kelima, menjadikan pribadi rendah hati. Nah, berteman tanpa membedakan agama menjadikan kita tidak mudah meremehkan orang lain. Sikap sombong dan merasa paling baik menurut orang. Kalau kita sombong, ya, wah, saya ini orang hebat nih, pasti banyak yang tahu. Justru orang yang sombong, ya, yang tidak menghargai orang lain, tidak akan banyak teman. Ya enggak? Sok hebat kayak gitu. Bahkan sikap seperti itu, sombong itu dibenci oleh Allah. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji zarah. Jangan sedikit aja kamu ada rasa sombong, oke, jangan sombong ya. Merasa paling benar dan meremehkan orang lain menyebabkan kita jauh dari surga. Nah, bersikap rendah hati dan mau mendengarkan nasihat adalah sikap dicintai oleh Allah. Itu ya 5 hikmah ya bagaimana kita berteman tanpa membedakan. Ya. Baiklah, mari kita membuat kesimpulan pada pelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari mempelajari hikmah berteman tanpa membeda-bedakan agama? Apa? Yang pertama apa? Hikmahnya apa? Kesimpulannya kita harus apa? Sebenarnya saling menghormati. Terus tidak membeda-bedakan agama. Terus saling menghargai. Kemudian hikmahnya apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Apa hikmahnya ketika kita berteman tanpa membeda-bedakan agama? Tadi apa? Dicintai oleh Allah. Ya, selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen sumatif ya untuk pelajaran hari ini untuk mengetahui bagaimana kalian menerima pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian bisa dikerjakan langsung di kertas ini ya. Dikerjakan di kertas ini, silakan langsung saja dikerjakan yang sudah menerima. Jangan lupa diberi nama ya. Dikerjakan. Silakan. Sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan di depan di sini. Silakan kumpulkan di depan. Yang sudah silakan kumpulkan di depan. Yang sudah silakan kumpulkan. Ya rapi, jangan dilempar yang rapi. Ya, rapi. Ya semua masih ada itu. Kalau Korea sekarang. Untuk materi minggu yang akan datang ya, yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Kita akan mempelajari
bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Mungkin waktunya kita sebentar lagi ya, kita akan melaksanakan kurban di masjid-masjid ya. Terus di TV juga kita sudah melihat bahwa beberapa kloter sudah berangkat. Nah, kita nanti di depan kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan ibadah haji dari rukun hajinya, syarat hajinya bagaimana. Terus tentang kurban juga nanti kita akan mempelajari bagaimana hewan-hewan apa sih yang boleh menjadi hewan kurban. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.